Halo semua, perkenalkan, nama saya Esther Setiawati Hutasoid, NIM saya 25220024. Saya merupakan mahasiswi Magister Manajemen dari sebuah universitas dan pada saat ini saya akan memaparkan tentang peran budaya GCG dan integritas dalam mewujudkan tata kelola SDM yang profesional. Yuk teman-teman, kita sama-sama bahas. Latar belakang pembahasan saya ini dimulai dari yang pertama adalah persaingan organisasi yang sekarang semakin kompleks. Yang kedua, tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat. Yang ketiga, sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang bisa lebih maju ke depannya. Dan yang terakhir, yang keempat, diperlukan tata kelola sumber daya manusia yang sangat profesional. Jika teman-teman bertanya, apa sih arti dari GCG? GCG adalah Good Corporate Governance, yaitu sistem dan prinsip, di mana sistem dan prinsip ini mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan atau organisasi untuk berjalan semakin lancar, secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip dari GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama adalah transparansi. Dibutuhkan transparansi yang baik dalam sebuah perusahaan agar semua komponen dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Tanpa adanya transparansi, sangatlah rumit untuk sebuah organisasi atau perusahaan bisa catch up ke depannya untuk semakin lebih baik. Dengan adanya transparansi, semua orang memiliki trust. Bekerja dengan transparansi artinya adalah bekerja dengan membangun trust, dan trust itu adalah loyalitas yang dibangun untuk terus-menerus. Jadi value-nya tidak hanya sebentar, tapi untuk jangka panjang. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip dari GCG. Tadi kita sudah bahas ya tentang GCG. GCG adalah Good Corporate Governance. Prinsipnya yang pertama adalah transparansi. Tanpa adanya transparansi, sangatlah rumit untuk sebuah perusahaan atau organisasi mendapatkan kekuatan yang baik. Tapi dengan adanya transparansi, maka adanya kepercayaan. Setiap orang-orang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut memiliki trust, dan trust itu jika dibangun terus-menerus maka akan berkelanjutan dan jangka panjang. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan prinsip yang sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk membuat reportasi yang baik. Dan prinsip yang ketiga adalah responsibilitas. Tanpa adanya responsibilitas, semua yang bekerja di perusahaan tidak akan memiliki rasa memiliki dari perusahaan tersebut. Tapi dengan adanya responsibilitas, maka semua orang dalam perusahaan tersebut akan mengerjakan dengan semaksimal mungkin karena mereka memiliki responsibilitas yang baik. Yang keempat, independensi. Independensi ini merupakan hal yang baik dalam sebuah perusahaan jika dimiliki oleh semua orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, terutama manajemennya. Kemudian yang kelima adalah fairness atau kewajaran, yaitu bisa dinamakan bahwa hal yang sewajarnya atau hal yang seharusnya didapatkan, baik itu hak dan kewajiban itu berbanding sama. Mengaitkan mengenai GCG dalam tata kelola SDM. Nah, bagaimana kita bisa mengaitkan GCG dalam tata kelola SDM? Yang pertama adalah dengan rekrutmen yang transparan. Teman-teman, yakinlah bahwa dengan rekrutmen yang transparan, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Rekrutmen yang transparan, contohnya rekrutmen tersebut dipublish, dipublik, kemudian diberikan apa saja yang menjadi syarat-syarat utama untuk orang bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian ketika sudah mendapatkan pekerjaan tersebut, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pelamar tersebut. Maka ini dinamakan adalah rekrutmen yang transparan. Rekrutmen yang transparan akan membuat referral atau orang-orang yang ingin mendaftar ke perusahaan tersebut atau organisasi tersebut memiliki reputasi yang baik karena rekrutmennya adalah rekrutmen yang transparan, sehingga semua orang bisa menceritakan value yang baik dari rekrutmen transparan tersebut. Yang kedua adalah promosi berbasis kompetensi. Nah, dalam GCG yang selaras dengan tata kelola SDM itu diperlukan promosi berbasis kompetensi ini. Contohnya adalah seseorang yang mumpuni di dalamnya mendapatkan KPI yang baik dan hasil yang baik, itu wajar atau wajib untuk mendapatkan promosi yang lebih baik karena kompetensinya sesuai dengan apa yang menjadi jabatan selanjutnya, atau dia dipromosikan karena memang konsisten, tidak hanya dalam 1 atau 2 kali mendapatkan kemenangan, tapi dia persisten untuk terus-menerus bisa membuat kemenangan itu bertahan, sehingga itu disebut dengan promosi berbasis kompetensi. Yang ketiga, penilaian kinerja yang objektif. Penilaian kinerja yang objektif ini sangatlah mempengaruhi
betah atau awet ya dalam sebuah perusahaan. Karena penilaian yang objektif ini adalah penilaian yang juga transparan, sehingga karyawan dan atasan bisa melihat sejauh mana pencapaian karyawan dan atasan memberikan ekspektasinya berdasarkan hasil yang real. Yang keempat adalah sistem reward dan punishment adil. Nah, di sini kita melihat tadi ya keselarasan dari penilaian kinerja yang objektif. Dari penilaian itu kita akan melihat bagaimana sistem reward yang dapat diberikan kepada karyawan. Apakah wajar karyawan yang memiliki KPI baik untuk mendapatkan sistem reward yang baik juga? Tentu saja wajar. Dan apakah wajar karyawan yang tidak mendapatkan perolehan atau tidak menghasilkan itu mendapatkan punishment yang adil yang disepakati oleh karyawan tersebut dan juga atasannya? Maka dari itu dibutuhkan yang pertama tadi di atas, yaitu transparansi antara atasan dan karyawan. Kemudian yang kelima adalah pengawasan SDM. Dalam pengawasan SDM ini diperlukan pengawasan yang baik terhadap sumber daya manusia. Disediakan NPS atau misalnya Net Promoter Score untuk mengukur bagaimana kepuasan SDM, apa yang diharapkan untuk masa selanjutnya. Kemudian untuk masa sekarang apa yang ingin diraih dan dicapai. Target-target tersebut membuat orang berpikir bahwa kedepannya mereka harus menjadi lebih baik. Lalu saya akan membahas tentang peran integritas dalam SDM tersebut. Peran integritas dalam SDM dari transparansi tadi tentu saja tidak ada nepotisme di dalamnya, sehingga didapatkan yang menjadi transparansi yang seutuhnya dan real bisa dirasakan oleh SDM dan juga atasan. Kemudian keputusan berbasis kinerja, keputusan yang benar-benar transparan dan bisa diukur karena penilaiannya objektif dari kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga, konsisten dengan aturan. Tidak ada aturan yang tiba-tiba berubah. Maka dari itu, sebuah perusahaan harus memiliki sebuah SOP atau standar operasional dari perusahaan tersebut, sehingga semua aturan tersebut wajib dipatuhi oleh karyawan dan atasan bisa mereview aturan-aturan tersebut atau SOP tersebut, sehingga tidak adanya perubahan yang dadakan atau tiba-tiba, tapi perubahan dapat dikategorikan misalnya dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu 1 tahun, tergantung dari aturan mana yang mau dipakai. Misalnya kalau untuk aturan kinerja, kalau bisa disebut dengan aturan komisi, bisa direview setiap 1 tahun sekali. Maka setiap tahun akan ada aturan baru terkait dari komisi tersebut yang membuat karyawan semakin semangat untuk mengejar yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah menjunjung tinggi etika kerja. Etika kerja ini adalah hal yang tidak bisa ditawar karena etika kerja adalah etos. Etos ini membuat orang layak dalam sebuah pekerjaannya, dan tidak hanya etika kerja dalam perusahaan antar karyawan, tetapi juga atasan wajib memiliki etika kerja karena etika kerja ini akan menjadi impact bagi karyawannya juga. Lalu kita akan melihat bagaimana hubungan GCG dan profesional SDM. Di sini GCG bersama dengan integritas terciptalah sistem yang adil. Jadi sistem yang dibuat dari GCG beserta dengan integritas, yaitu sistemnya menjadi adil. Adil seadil-adilnya, tidak bisa ditawar dan juga tidak bisa dipelesetkan. Sehingga sistem yang adil membuat sebuah perusahaan dapat tetap bertahan dalam keadaan apapun. Yang kedua, adanya kepercayaan. Hal ini merupakan hal yang sangat baik. Kepercayaan merupakan tingkat yang tinggi dari sebuah hubungan antara perusahaan dengan karyawan dan juga antara perusahaan dengan konsumen. Karena semua karyawan yang memiliki trust atau kepercayaan terhadap perusahaan dan perusahaan memberikan yang terbaik kepada konsumen, maka konsumen ini juga akan memiliki yang namanya trust atau kepercayaan. Yang ketiga adalah SDM yang profesional. SDM yang profesional adalah SDM yang menjunjung tinggi etika kerja sehingga integritasnya bisa menjadi semakin baik. Nah, hal ini merupakan keselarasan antara GCG dan integritas profesionals SDM. Kita akan membahas apa yang menjadi dampak positif GCG dengan profesional SDM. Yang pertama, produktivitasnya semakin meningkat. Yakinlah teman-teman, ketika kita memiliki GCG dengan profesional SDM, maka produktivitasnya tentu akan semakin meningkat. Mereka akan terus memaksimalkan jam kerja mereka karena produktivitasnya meningkat. Kemudian yang kedua adalah konflik berkurang. Berkurangnya konflik ini sangat bagus untuk sebuah perusahaan
atau organisasi. Berkurangnya konflik membuat perusahaan semakin stabil. Yang ketiga adalah reputasi dari perusahaan tersebut tadi sudah saya mention menjadi sangat baik karena adanya kepercayaan. Dan yang keempat, budaya kerja itu menjadi sehat. Budaya kerja yang sehat adalah budaya kerja yang baik antara atasan dan karyawan. Budaya kerja ini juga mempengaruhi mental seseorang sehingga fisiknya semakin baik dan mentalnya juga semakin kuat. Lalu kita akan membahas bagaimana resiko jika GCG tanpa integritas. GCG tanpa integritas yang pertama akan ada nepotisme. Nepotisme adalah hal yang tidak baik dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, jika peraturan bisa dirubah, maka akan ada yang namanya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini hal yang tidak baik jika dilakukan karena berdampak sangat negatif. Yang ketiga, turnover menjadi tinggi. Yang keempat, reputasi semakin menurun. 4 hal ini merupakan tanpa adanya GCG dan integritas dari profesional SDM. Sudah dikasih singkat, saya akan membahas tentang perusahaan di mana tempat saya bekerja. Dalam perusahaan tempat saya bekerja itu diterapkan yang namanya KPI. KPI itu memiliki standar yang khusus sehingga semua karyawan itu harus menuju kepada KPI tersebut untuk bisa mendapatkan yang namanya komisi. Komisi yang diberikan adalah komisi yang adil, real, dan memang komisi berbasis dari kinerja karyawan tersebut. Kemudian adanya rekrutmen yang transparan. Dalam rekrutmen, semua karyawan bisa membaca apa yang menjadi kualifikasi mereka. Kemudian ketika mereka sudah diterima melalui jalur tes yang sangat kompleks. Jadi jalur tesnya sangat kompleks, kemudian tidak hanya satu orang yang interview, tapi juga beberapa orang yang menjadi atasan dari divisi tersebut sehingga mendapatkan SDM yang benar-benar profesional di dalamnya. Dalam rekrutmen yang transparan, semua karyawan itu tahu apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga adanya keselarasan bekerja untuk jangka panjang. Kemudian karyawan akan mendapatkan yang namanya penilaian berbasis KPI. KPI ini merupakan standar mutlak yang tidak bisa ditawar, dan KPI ini merupakan aturan yang baku yang tidak pernah diubah sehingga karyawan harus menuju KPI-nya untuk mendapatkan komisi atau untuk mendapatkan bonus. Dengan adanya penerapan KPI yang jelas, aturan yang baik dan tidak diubah, serta rekrutmen transparan, itu membuat kinerja semakin jauh lebih baik dan juga membuat karyawan menjadi long last atau betah dalam satu perusahaan, sehingga yang menjadi perusahaan tersebut bisa memiliki good reputasi atau reputasinya menjadi baik karena semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut dapat menceritakan hasil yang baik dan dapat menceritakan proses perekrutan yang transparan sehingga kepuasan karyawan itu semakin meningkat. Dengan adanya kepuasan karyawan yang meningkat, maka akan terdapat konsumen yang bahagia. Kesimpulannya, keduanya merupakan sinergi yang baik, yaitu GCG dan integritas. GCG adalah sistemnya, integritas adalah fondasi moral yang wajib dimiliki dari sebuah perusahaan dan juga itu akan menurun kepada karyawannya. Kesimpulannya, kedua hal ini menciptakan profesional sumber daya manusia. Bayangkan sumber daya manusia yang profesional ada dalam tim Anda, maka hal ini akan membuat kemajuan yang sangat pesat dan tentunya customer akan puas dan perusahaan akan berkembang. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.